Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya. Sesuai dengan janji saya di part sebelumnya ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan patofisiologi sistem integumen ya. Di part sebelumnya saya sudah membahas tentang anatomi fisiologi ya, dan sedikit tentang patofisiologi sistem integumen, dan nanti selengkapnya kita akan bahas di part 2 dan part 3 ya. Namun seperti biasanya kita berdoa dulu ya teman-teman, supaya apa yang kita pelajari pada hari ini itu lebih bermanfaat untuk Anda semuanya dan juga untuk saya juga ya teman-teman. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, teman-teman semuanya, di part sebelumnya saya menjanjikan ingin membahas dengan teman-teman terkait dengan masalah integumen, meliputi ada luka bakar, ada herpes, ada dermatitis, ada morbus Sensson, ada gonor, sifilis, akne, tinea, pedikulosis, dan dandruff ya. Nah, nanti di part ini mungkin hanya 4 topik saja atau 5 topik saja yang akan kita bahas, sisanya nanti di part ketiga. Baik, mari kita bahas teman-teman. Baik teman-teman, ini topik yang akan kita bahas ya. Ada 8 topik, ada luka bakar, herpes, dermatitis, morbus Sensson, IMS, akne, tinea, pedikulosis, dan dandruff. Jadi ini kita akan bahas menjadi 2 part ya. Insya Allah sih yang part kedua ini ada 5 topik ya yang akan kita bahas. Oke, pembahasan pertama yaitu tentang luka bakar. Luka bakar itu apa teman-teman? Luka bakar adalah suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Kulit dengan luka bakar akan mengalami kerusakan pada epidermis, dermis, maupun jaringan subkutan, tergantung faktor penyebab dan lamanya kontak dengan sumber panas atau penyebabnya. Kedalaman luka bakar akan mempengaruhi kerusakan atau gangguan integritas kulit dan kematian sel-sel. Kemudian untuk deskripsi yang kedua, luka bakar adalah luka yang terjadi karena terbakar api langsung maupun tidak langsung. Juga pajanan, suhu tinggi dari matahari, listrik, maupun bahan kimia. Luka bakar karena api atau akibat tidak langsung dari api, misalnya tersiram air panas, banyak terjadi pada kecelakaan rumah tangga. Nah, ini dia ada klasifikasi kombustio ya. Yang pertama kita akan bahas berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, luka bakar itu terdiri dari luka bakar karena api, luka bakar karena air panas, luka bakar karena bahan kimia, luka bakar karena listrik, luka bakar karena radiasi, dan luka bakar karena suhu rendah. Kemudian ada juga berdasarkan kedalaman luka bakar. Kalau ini kita melihat dari penyebabnya ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Jadi luka bakar itu ya, kalau dilihat berdasarkan kedalamannya dibagi menjadi 3 derajat ya. Derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Untuk luka bakar derajat 1 ini adalah setiap luka bakar yang di dalam proses penyembuhannya tidak meninggalkan jaringan parut ya. Luka bakar derajat pertama ini tampak sebagai suatu daerah yang berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung yang ditutupi oleh daerah putih, epidermis yang tidak mengandung pembuluh darah, dan dibatasi oleh kulit yang berwarna merah serta hiperemis. Luka bakar derajat pertama ini hanya mengenai epidermis dan biasanya sembuh dalam waktu 5-7 hari. Misalnya dikarenakan tersengat matahari. Luka tampak sebagai eritema dengan keluhan rasa nyeri atau hipersensitivitas tempat. Luka derajat pertama akan sembuh tanpa bekas. Jadi contohnya tersengat matahari ya teman-teman untuk yang luka bakar derajat 1. Dan ini mengenai bagian kulit paling atas yang dinamakan epidermis.
Kemudian kita akan bahas luka bakar derajat 2. Luka bakar derajat 2 yaitu kerusakan yang terjadi pada epidermis dan sebagian dermis berupa reaksi inflamasi akut disertai proses eksudasi, melepuh, dasar luka berwarna merah atau pucat, terletak lebih tinggi di atas permukaan kulit normal, nyeri karena mengenai ujung-ujung saraf teriritasi. Dan luka bakar derajat 2 ini dibagi menjadi 2. Yang pertama derajat 2 dangkal atau superficial, dan yang kedua derajat 2 dalam atau deep. Derajat 2 dangkal atau superficial ini adalah kerusakan yang mengenai bagian superficial dari dermis, apendisis kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasia yang masih utuh, dan luka ini akan sembuh dalam waktu kurang lebih 10-14 hari. Untuk yang derajat 2 dalam adalah kerusakan hampir seluruh bagian dermis atau apendisis kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasea, dan kelenjar sebasianya sebagian masih utuh. Penyembuhan terjadi lebih lama tergantung apendisis kulit yang tersisa. Biasanya penyembuhan terjadi dalam waktu lebih dari 1 bulan. Ya, cukup lama ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah luka bakar derajat 3. Luka bakar derajat 3 yaitu kerusakannya meliputi seluruh ketebalan dermis dan lapisan yang lebih dalam. Apendisis kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasea rusak, tidak ada pelepuhan ya. Kulit berwarna abu-abu atau coklat kering ya, letaknya lebih rendah dibandingkan kulit sekitar karena koagulasi protein pada lapisan epidermis dan dermis. Tidak timbul rasa nyeri ya. Penyembuhannya lama karena tidak ada proses epitelisasi yang spontan ya. Jadi harus memerlukan proses pembentukan dulu granulasi ya. Jadi harus terbentuk dulu dermisnya, maka baru akan terbentuk epitelisasi. Lalu ada juga luka bakar yang dibedakan berdasarkan tingkat keseriusan luka. Berdasarkan tingkat keseriusan luka, luka dibagi menjadi 3, yaitu luka bakar ringan, luka bakar sedang, dan luka bakar berat. Untuk luka bakar ringan itu ada berbagai macam cara mengidentifikasinya, yaitu yang pertama, bila luka ini mengenai pada orang dewasa, maka luas luka bakar tidak boleh lebih dari 15%, maka dikatakan luka bakar ini dalam kategori ringan. Kemudian bila terjadi pada anak atau usia lanjut, luas luka bakar tidak melebihi 10% dari luas integumen seseorang ya. Jadi luas luka bakarnya tidak boleh lebih dari 10% ya. Kemudian untuk segala usia apabila luka bakar dengan luas kurang dari 2% dengan syarat tidak mengenai muka, tangan, kaki, dan juga perineum. Kemudian untuk tingkat keseriusan luka yang kedua yaitu luka bakar sedang ya. Luka bakar sedang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, luka bakar dengan luas 15-25% terjadi pada orang dewasa ya, dengan luka bakar derajat 3 kurang dari 10%. Kemudian yang kedua yaitu luka bakar dengan luas 10-20% pada anak usia kurang dari 10 tahun atau pada dewasa lebih dari 40 tahun dengan luka bakar derajat 3 kurang dari 10%. Kemudian yang ketiga adalah luka bakar dengan derajat 3 kurang dari 10% pada anak maupun dewasa yang tidak mengenai muka, tangan, kaki, dan perineum. Kemudian untuk yang ketiga luka bakar berat ya. Kalau untuk luka bakar berat itu contohnya adalah derajat 2, 3 tidak lebih 20% pada pasien berusia di bawah 10 tahun atau di atas 50 tahun. Kemudian yang kedua derajat 2 atau 3 lebih dari 25%
pada kelompok usia selain disebutkan pada butir pertama. Jadi selain pada usia di bawah 10 tahun atau di atas 50 tahun. Kemudian luka bakar pada muka, telinga, tangan, kaki, dan perineum. Kemudian adanya cedera pada jalan nafas ya, tanpa memperhitungkan luas luka bakar. Kemudian luka bakar listrik tegangan tinggi, ini juga masuk dalam kategori luka bakar berat atau luka bakar yang disertai trauma lainnya ya, atau luka bakar yang terjadi pada pasien-pasien dengan risiko tinggi. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang etiologi kombustio atau penyebab etiologi atau penyebab kombustio, luka bakar ya. Oke, kita simak ya teman-teman. Luka bakar atau kombustio dapat disebabkan oleh paparan api, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya akibat tersiram air panas yang banyak terjadi pada kecelakaan rumah tangga. Dan selain itu, pajanan suhu tinggi dari matahari, listrik maupun bahan kimia juga dapat menyebabkan luka bakar. Secara garis besar, penyebab terjadinya luka bakar dapat dibagi menjadi yang pertama ya, karena paparan api. Nanti ada banyak akan kita bahas ya, ada karena air panas, ada karena uap panas, gas panas, aliran listrik, dan lain sebagainya. Yang pertama, paparan api, flame, akibat kontak langsung antara jaringan dengan api terbuka dan menyebabkan cedera langsung ke jaringan tersebut. Api dapat membakar pakaian terlebih dahulu baru mengenai tubuh. Serat alami memiliki kecenderungan untuk terbakar, sedangkan serat sintetik cenderung meleleh atau menyala dan menimbulkan cedera tambahan berupa cedera kontak ya. Kemudian benda panas atau kontak terjadi akibat kontak langsung dengan benda panas. Luka bakar yang dihasilkan terbatas pada area tubuh yang mengalami kontak. Contohnya antara lain adalah luka bakar akibat rokok dan alat-alat seperti solder besi atau peralatan masak. Kemudian karena air panas ya, ini sering terjadi di rumah tangga, terjadi akibat kontak dengan air panas. Semakin kental cairan dan semakin lama waktu kontaknya, maka semakin besar kerusakan yang akan ditimbulkan ya. Kemudian luka yang disengaja atau akibat kecelakaan dapat dibedakan berdasarkan pola luka bakarnya ya. Pada kasus kecelakaan, luka umumnya menunjukkan pola satu sama lain dipisahkan oleh kulit sehat. Sedangkan pada kasus yang disengaja, luka pada umumnya keseluruhan ekstremitas dalam pola sirkumferensial dan garis yang menandai permukaan cairan. Selanjutnya, luka yang disebabkan oleh uap panas, terutama ditemukan di daerah industri atau akibat kecelakaan radiator mobil. Uap panas menimbulkan cedera luas akibat kapasitas panas yang tinggi dari uap serta disertai oleh uap bertekanan tinggi. Apabila terjadi inhalasi dihirup, uap panas dapat menyebabkan cedera hingga ke saluran nafas distal di paru-paru. Ya, sangat berbahaya sekali ya. Kemudian gas panas. Inhalasi menyebabkan cedera termal pada saluran nafas bagian atas dan oklusi jalan nafas akibat edema. Ya, ini bisa masuk ke dalam kategori luka bakar yang berat ya, karena mengenai saluran pernafasan. Kemudian luka bakar akibat aliran listrik. Cedera timbul akibat aliran listrik yang lewat menembus jaringan tubuh. Umumnya luka bakar mencapai kulit bagian dalam, ya bahkan mengenai tulang ya teman-teman. Listrik yang menyebabkan percikan api dan membakar pakaian dapat menyebabkan luka bakar tambahan. Kemudian ada juga luka bakar yang disebabkan oleh zat-zat kimia, asam maupun basa. Kemudian karena radiasi, lalu karena sinar matahari ya, atau terapi radiasi. Berikutnya kita akan bahas tentang patofisiologi luka bakar. Luka bakar atau kombustio disebabkan oleh pengalihan energi dari suatu sumber panas kepada tubuh. Panas dapat dipindahkan lewat hantaran atau radiasi elektromagnetik. Destruksi jaringan terjadi akibat koagulasi, denaturasi protein atau ionisasi isi sel. Kulit dan mukosa saluran nafas atas merupakan lokasi destruksi jaringan.
Jaringan yang dalam termasuk organ visceral dapat mengalami kerusakan karena luka bakar elektrik atau kontak yang lama dengan burning agent. Nekrosis dan keganasan organ dapat terjadi. Kedalaman luka bakar bergantung pada suhu agen penyebab luka bakar dan lamanya kontak dengan gen tersebut. Pajanan selama 15 menit dengan air panas dengan suhu sebesar 56,10 Celcius menghasilkan cedera full thickness yang serupa. Perubahan patofisiologik yang disebabkan oleh luka bakar yang berat selama awal periode shock luka bakar mencakup hipoperfusi jaringan dan hipofungsi organ yang terjadi sekunder akibat penurunan curah jantung dengan diikuti oleh fase hiperdinamik serta hipermetabolik. Kejadian sistemik awal sudah luka bakar yang berat adalah ketidakstabilan hemodinamika akibat hilangnya integritas kapiler dan kemudian terjadi perpindahan cairan natrium serta protein dari intravaskuler ke dalam ruang interstitial. Umumnya, jumlah kebocoran cairan yang tersebar terjadi dalam 24 hingga 36 jam pertama sesudah luka bakar dan mencapai puncaknya dalam tempo 6-8 jam. Dengan terjadinya pemulihan integritas kapiler, shock luka bakar akan menghilang dan cairan mengalir kembali ke dalam kompartemen vaskuler, volume darah akan meningkat. Karena edema akan bertambah berat pada luka bakar yang melingkar. Tekanan terhadap pembuluh darah kecil dan saraf pada ekstremitas distal menyebabkan obstruksi aliran darah sehingga terjadi iskemia. Komplikasi ini dinamakan sindrom kompartemen. Volume darah yang beredar akan menurun secara dramatis pada saat terjadi shock luka bakar. Kehilangan cairan dapat mencapai 3-5 liter per 24 jam sebelum luka bakar ditutup. Selama shock luka bakar, respon kadar natrium serum terhadap resusitasi cairan bervariasi. Biasanya hipnatremia terjadi segera setelah terjadinya luka bakar. Hiperkalemia akan dijumpai sebagai akibat destruksi sel masif. Hipokalemia dapat terjadi kemudian dengan berpindahnya cairan dan tidak memadainya asupan cairan. Selain itu juga terjadi anemia akibat kerusakan sel darah merah, mengakibatkan nilai hematokrit meninggi karena hilangnya plasma. Abnormalitas koagulasi yang mencakup trombositopenia dan masa pembekuan serta waktu protrombin memanjang juga ditemui pada kasus luka bakar. Kasus luka bakar dapat dijumpai hipoksia. Pada luka bakar berat, konsumsi oksigen oleh jaringan meningkat 2 kali lipat sebagai akibat hipermetabolisme dan respon lokal. Fungsi renal dapat berubah sebagai akibat dari berkurangnya volume darah. Destruksi sel-sel darah merah pada lokasi cedera akan menghasilkan hemoglobin bebas dalam urin. Bila aliran darah lewat tubulus renal tidak memadai, hemoglobin dan mioglobin menyumbat tubulus renal sehingga timbul nekrosis akut tubuler dan gagal ginjal. Kehilangan integritas kulit diperparah lagi dengan pelepasan faktor-faktor inflamasi yang abnormal. Perubahan imunoglobulin serta komplement serum, gangguan fungsi neutrofil, limfositopenia, imunosupresi membuat pasien luka bakar berisiko tinggi untuk mengalami sepsis. Hilangnya kulit menyebabkan ketidakmampuan pengaturan suhu tubuh. Beberapa jam pertama pasca luka bakar menyebabkan suhu tubuh rendah. Tetapi pada jam-jam berikutnya menyebabkan hipertermi yang diakibatkan oleh hipermetabolisme. Nah, ini dia berikut patofisiologi dalam bentuk pathway. Luka bakar disebabkan oleh bahan kimia, termis, radiasi maupun listrik ataupun petir Dan luka bakar ini bisa berpengaruh secara biologis maupun psikologis. Terhadap psikologis, maka akan muncul gangguan konsep dan kurang pengetahuan atau ansietas. Secara biologis, apabila luka bakar ini mengenai wajah maka kemungkinan akan terjadi kerusakan mukosa, edema laring, obstruksi jalan nafas, gagal nafas, maka masalah keperawatannya jalan nafas tidak efektif. Dan apabila mengenai ruang tertutup maksudnya mengenai seseorang di ruang yang tertutup, maka klien itu akan mengalami keracunan gas CO2 sedangkan CO ini akan mengikat hemoglobin.
Dan hemoglobin tidak mampu mengikat oksigen, akhirnya terjadi hipoksia otak. Kemudian hipoksia otak ini bisa juga menjadi masalah resiko gangguan perfusi jaringan serebral. Kemudian bila mengenai kulit, maka terjadi kerusakan kulit, maka bisa menyebabkan penguapan yang meningkat, ya. Kemudian akan meningkatkan pembuluh darah kapiler, ya, atau ekstravasasi cairan H2O, elektrolit maupun protein. Kemudian tekanan onkotik menurun, ya. Kemudian cairan intravaskuler menurun, terjadilah hipovolemia dan hemokonsentrasi, maka ini bisa menjadi masalah kekurangan volume cairan atau gangguan perfusi jaringan. Lalu hipovolemia ini juga berdampak pada gangguan sirkulasi makro, ya. Kemudian kerusakan pada kulit ini juga menjadikan masalah resiko tinggi terhadap infeksi, gangguan rasa nyaman, gangguan aktivitas, dan kerusakan integritas kulit. Selebihnya Anda bisa baca sendiri di dalam slide ini, ya, terkait dengan apa saja sih masalah keperawatan yang mungkin muncul pada klien dengan luka bakar. Manifestasi klinis pasien dengan luka bakar kita akan lihat sesuai dengan derajat luka bakar. Yang pertama, derajat 1 superficial, biasanya disebabkan oleh tersengat matahari, terkena api dengan intensitas rendah, dan ini mengenai bagian kulit epidermis. Gejalanya biasanya kesemutan, hiperestesia, gitu ya. Ada rasa nyeri yang mereda jika didinginkan. Penampilannya memerah menjadi putih ketika ditekan atau tanpa udem, ya. Perjalanan kesembuhannya, kesembuhan lengkap dalam waktu kurang lebihnya 1 minggu dan terjadi pengelupasan kulit. Untuk derajat 2 partial thickness itu biasanya disebabkan oleh tersiram air panas atau terbakar oleh nyala api. Bagian kulit yang terkena yaitu epidermis dan bagian dermis, ya. Gejala yang muncul ada nyeri, hiperestesia, sensitif terhadap udara yang dingin, ya. Penampilan lukanya melepuh, dasar luka berbintik-bintik merah, epidermisnya retak, permukaan lukanya basah, terdapat udem. Proses penyembuhannya dalam waktu 2 sampai dengan 3 minggu. Ada pembentukan paru dan depigmentasi. Infeksi dapat mengubah menjadi derajat 3. Jadi untuk derajat 2 ini riskan terjadi infeksi. Lalu yang ketiga yaitu derajat 3. Derajat 3 atau full thickness itu biasanya penyebabnya karena terbakar nyala api, terkena cairan mendidih dalam waktu yang lama, dan tersengat arus listrik. Biasanya mengenai epidermis dan keseluruhan dermis dan kadang-kadang jaringan sebutan, ya. Dan biasanya sih tidak terasa nyeri, ya, terjadi shock, hematuri, ada darah di dalam urin, dan kemungkinan pula hemolisis atau destruksi sel darah merah. Kemungkinan terdapat luka masuk dan keluar pada luka bakar listrik. Bentuknya kering, ya, luka bakar berwarna putih seperti bahan kulit atau gosong. Kulit retak dengan bagian lemak yang tampak, terdapat udem. Lalu proses penyembuhannya pembentukan eskar, kemudian biasanya diperlukan pencangkokan, pembentukan parut, dan hilangnya kontur serta fungsi kulit. Biasanya juga disertai kehilangan bagian organ tertentu, ya. Misalnya hilangnya jari tangan atau ekstremitas yang terjadi atau yang terbakar. Berikutnya kita bahas penyembuhan luka, ya. Jadi secara umum penyembuhan luka itu, ya, luka apapun itu termasuk luka bakar itu ada 3 fase. Yang pertama ada fase inflamasi, yang kedua fase proliferasi, yang ketiga fase maturasi. Lalu untuk luka bakar sendiri, fase inflamasi itu yang seperti apa dan berapa lama, ya. Fase inflamasi adalah fase yang berentang dari terjadinya luka bakar sampai 3-4 hari pasca luka bakar.
Dalam fase ini terjadi perubahan vaskuler dan proliferasi seluler. Daerah luka mengalami agregasi trombosit dan mengeluarkan serotonin, mulai timbul epitelisasi. Kemudian fase yang berikutnya adalah fase proliferasi. Fase proliferasi disebut fase fibroplasia karena yang terjadi proses proliferasi fibroblast. Fase ini berlangsung sampai minggu ketiga. Pada fase proliferasi, luka dipenuhi sel radang, fibroplasia, dan kolagen membentuk jaringan berwarna kemerahan dengan permukaan berbenjol halus yang disebut granulasi. Epitel tepi luka yang terdiri dari sel basal terlepas dari dasar dan mengisi permukaan luka. Tempatnya diisi sel baru dari proses mitosis. Proses migrasi terjadi ke arah yang lebih rendah atau datar. Proses fibroplasia akan berhenti dan mulailah proses pematangan. Lalu yang ketiga adalah fase maturasi, fase yang terakhir. Terjadi proses pematangan kolagen. Pada fase ini terjadi pula penurunan aktivitas seluler dan vaskuler, berlangsung hingga 8 bulan sampai lebih dari 1 tahun, dan berakhir jika sudah tidak ada tanda-tanda radang. Bentuk akhir dari fase ini berupa jaringan parut yang berwarna pucat, tipis, lemas, tanpa rasa nyeri atau gatal. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang luas luka bakar. Jadi, berat luka bakar itu bergantung pada dalam, luas, dan letak luka. Usia dan kesehatan pasien sebelumnya akan sangat mempengaruhi prognosis. Adanya trauma inhalasi juga akan mempengaruhi berat luka bakar. Jaringan lunak tubuh akan terbakar bila terpapar pada suhu di atas 46 derajat Celcius. Luasnya kerusakan akan ditentukan oleh suhu permukaan dan lamanya kontak. Luka bakar menyebabkan koagulasi jaringan lunak. Seiring dengan peningkatan suhu jaringan lunak, permeabilitas kapiler juga meningkat. Terjadi kehilangan cairan dan viskositas plasma meningkat dengan resultan pembentukan mikrotrombus. Hilangnya cairan dapat menyebabkan hipovolemi dan shock. Tergantung banyaknya cairan yang hilang dan respon terhadap resusitasi. Luka bakar juga menyebabkan peningkatan laju metabolik dan energi metabolisme. Semakin luas permukaan tubuh yang terlibat, morbiditas dan mortalitasnya meningkat, dan penanganannya juga akan semakin kompleks. Luas luka bakar dinyatakan dalam persen terhadap luas seluruh tubuh. Ada beberapa metode cepat untuk menentukan luas luka bakar, yaitu yang pertama, estimasi luas luka bakar menggunakan luas permukaan palmar pasien. Jadi pakai telapak tangannya pasien ya. Setiap satu telapak tangan itu sama dengan 1% luas luka bakar. Luas telapak tangan individu mewakili 1% luas permukaan tubuh. Luas luka bakar hanya dihitung pada pasien dengan derajat luka 2 dan 3. Ya, jadi kalau mau pakai palmar atau pakai telapak tangan pasien, itu berarti hanya dalam derajat 2 atau 3 luka bakar. Pakainya telapak tangannya pasien ya, bukan pemeriksanya ya. Jadi pada orang dewasa, pada anak-anak itu kan estimasi luas luka bakarnya akan berbeda karena telapak tangan anak dan dewasa itu kan beda. Lalu menggunakan rumus 9 atau rule of 9 untuk orang dewasa. Pada dewasa digunakan rumus 9, yaitu luas kepala dan leher, dada, punggung, pinggang, dan bokong, ekstremitas atas kanan, ekstremitas atas kiri, paha kanan, paha kiri, tungkai, dan kaki kanan, serta tungkai dan kaki kiri masing-masing 9%. Sisanya 1% adalah daerah genitalia. Rumus ini membantu menaksir luasnya permukaan tubuh yang terbakar pada orang dewasa. Ya, jadi masing-masing dihitung 9%. Sisanya pada genitalia itu 1%. Pada anak dan bayi digunakan rumus lain karena luas relatif permukaan kepala anak jauh lebih besar dan luas relatif permukaan kaki lebih kecil. Karena perbandingan luas permukaan bagian tubuh anak kecil berbeda, dikenal rumus 10 untuk bayi dan rumus 10, 15, 20 untuk anak.
Kemudian ada metode lain, metode Land and Browder, metode yang diperkenalkan untuk kompensasi besarnya porsi massa tubuh di kepala pada anak. Metode ini digunakan untuk estimasi besarnya luas permukaan pada anak. Namun, untuk rumus anak ini kita tidak akan bahas lebih dalam karena akan dibahas di mata kuliah lain keperawatan anak. Nah, saat ini kita sedang membahas keperawatan medikal bedah yang khusus untuk klien dalam rentang usia dewasa. Lalu kita akan bahas tentang komplikasi luka bakar. Ya, ada banyak komplikasi, nanti kita akan bahas ya. Ada gagal jantung, ada sindrom kompartemen gitu ya. Ada gagal ginjal juga ya. Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini dia teman-teman ya, komplikasi yang mungkin muncul pada klien dengan luka bakar. Yang pertama adalah gagal jantung, kongestif, dan edema pulmonal ya. Kalau memang luka bakarnya mengenai saluran pernafasan atas sampai dengan bawah ya. Kemudian yang kedua, sindrom kompartemen. Sindrom kompartemen merupakan proses terjadinya pemulihan integritas kapiler. Shock luka bakar akan menghilang dan cairan mengalir kembali ke dalam kompartemen vaskuler. Volume darah akan meningkat. Karena edema akan bertambah berat pada luka bakar yang melingkar, tekanan terhadap pembuluh darah kecil dan saraf pada ekstremitas distal menyebabkan obstruksi aliran darah sehingga terjadi iskemia. Lalu yang ketiga, adult respiratory distress syndrome. Adult respiratory distress syndrome itu akibat kegagalan respirasi terjadi jika derajat gangguan ventilasi pertukaran gas sudah mengancam jiwa pasien. Kemudian komplikasi yang lain, ileus paralitik dan ulcus Carling. Berkurangnya peristaltik usus dan bising usus merupakan tanda-tanda ileus paralitik akibat luka bakar. Distensi lambung dan nausea dapat mengakibatkan naus. Perdarahan lambung yang terjadi sekunder akibat stres fisiologik yang masif. Hipersekresi asam lambung dapat ditandai oleh darah akulta dalam feses, regurgitasi, muntahan atau vomitus yang berdarah. Ini merupakan tanda-tanda ulcus Carling. Jadi ada perdarahan baik itu di muntahannya, di fesesnya ya, atau di haluaran yang kaitannya dengan sistem gastrointestinal. Kemudian shock sirkulasi terhadap akibat kelebihan muatan cairan atau bahkan hipovolemik yang terjadi sekunder akibat resusitasi cairan yang adekuat. Tandanya biasanya pasien menunjukkan mentalnya berubah, perubahan status respirasi, penurunan haluaran urin, perubahan pada tekanan darah, curah jantung, tekanan vena sentral, dan peningkatan frekuensi denyut nadi. Kemudian gagal ginjal akut, haluaran urin yang tidak memadai dapat menunjukkan resusitasi cairan yang tidak adekuat, khususnya hemoglobin atau mioglobin terdetektis di dalam urin. Jadi biasanya ada hematuria ya, terjadi urin yang disertai dengan adanya darah. Kemudian kita akan bahas tentang pemeriksaan penunjang pasien dengan luka bakar. Apa saja sih yang harus dilakukan ya? Yang ini sifatnya adalah kolaboratif. Kemudian pemeriksaan penunjangnya yaitu yang pertama ada hitung darah lengkap ya, misalnya dengan pemeriksaan hemoglobin ya. Biasanya hemoglobinnya turun, ini menunjukkan adanya pengeluaran darah yang banyak, sedangkan peningkatan yang lebih dari 15% mengindikasikan adanya cedera. Pada hematokrit yang meningkat menunjukkan adanya kehilangan cairan, sedangkan hematokrit yang turun dapat terjadi sehubungan dengan kerusakan yang diakibatkan oleh panas terhadap pembuluh darah. Ya, jadi kita bisa mengidentifikasi pada pasien ini kalau misalnya terjadi perdarahan, kemungkinan kadar Hb-nya akan turun ya. Atau bila HT-nya ini turun ya. Kalau turun berarti biasanya ada gangguan atau kerusakan pada pembuluh darah. Kalau meningkat biasanya karena adanya kehilangan volume cairan ya.
Kemudian leukositosis dapat terjadi sehubungan dengan adanya infeksi atau inflamasi. Kalau terjadi infeksi, inflamasi ya, kita harus ingat ya tanda-tanda infeksi diantaranya ada rubor, ya rubor, kemerahan. Ya, Anda cara mengingatnya gampang aja sih ya. Rubor depannya R, red, ya kemerahan. Ya. Kemudian dolor. Dolor itu kalau pasien nyeri dia pasti mengeluh gitu ya. Berarti nyeri ya. Tadi rubor, dolor, tumor itu bengkak ya, tumor. Kalor itu panas ya. Satu lagi fungsionesa, perubahan fungsi. Nah, biasanya kalau sudah muncul 5 tanda tadi, biasanya disertai dengan peningkatan kadar leukosit. Kemudian cek juga GDA-nya, gas dalam arterinya ya. Untuk mengetahui adanya kecurigaan cedera inhalasi atau penurunan tekanan oksigen atau peningkatan tekanan karbon dioksida ya. Kemudian elektrolit serum kalium dapat meningkat pada awal sehubungan dengan cedera. Pemeriksaan yang lain misalnya pemeriksaan natrium urin ya lebih besar dari 20 mg per liter mengindikasikan kelebihan cairan. Sedangkan kalau kurang dari 10 mg per liter itu diduga ketidakadekuatan cairan ya. Kemudian pemeriksaan alkali fosfat, peningkatan alkali fosfat itu sehubungan dengan perpindahan cairan interstitial atau gangguan pompa natrium. Lalu glukosa serum ya, peninggian glukosa serum menunjukkan respons stres ya. Kemudian albumin serum untuk mengetahui adanya kehilangan protein pada edema cairan. Bun atau kreatinin, peninggian menunjukkan penurunan perfusi atau fungsi ginjal, tetapi kreatinin dapat meningkat karena cedera jaringan. Loop aliran volume memberikan pengkajian non-invasif terhadap efek atau luasnya cedera. Lalu EKG untuk mengetahui adanya tanda iskemia miokardial atau disritmia. Yang terakhir dengan fotografi luka bakar. Ini memberikan catatan untuk penyembuhan luka bakar. Oke, untuk luka bakar mungkin kita cukup. Kita lanjut ke masalah yang lainnya di sistem integumen yaitu herpes ya. Siapa yang pernah mengalami herpes? Ada yang sudah tahu apa itu herpes ya? Oke, kita akan bahas di slide berikutnya. Baik teman-teman, ini dia herpes ya. Ada contoh gambarnya ya. Adakah di antara teman-teman yang pernah mengalami herpes? Nah, herpes zoster adalah radang kulit akut yang bersifat khas seperti gerombolan vesikel unilateral sesuai dengan dermatomia atau persarafannya. Herpes zoster adalah penyakit yang disebabkan oleh reaktivasi virus varicella zoster yang sifatnya lokalis dengan ciri khas berupa nyeri radikuler unilateral dan gerombolan vesikel yang tersebar sesuai dermatom yang diinervasi satu ganglion saraf sensoris. Herpes simplex adalah infeksi akut yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau virus herpes hominis tipe 1 atau tipe 2 yang ditandai oleh adanya vesikel yang berkelompok di atas kulit yang sembab dan eritematosa pada daerah dekat mukokutan. Sedangkan infeksi dapat berlangsung baik primer maupun rekurens. Penyakit infeksiosa dan kontagiosa yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 dan 2 dengan kecenderungan menyerang kulit mukosa orofasial genital, terdapat kemungkinan manifestasi ekstrakutan dan cenderung untuk residif karena sering terjadi persistensi virus. Derajat penularannya tinggi, tetapi karena patogenitas dan daya tahan terhadap infeksi baik, maka infeksi ini sering berjalan tanpa gejala atau gejala ringan, subklinis atau hanya lokal. Herpes zoster dapat muncul di sepanjang tahun karena tidak dipengaruhi oleh musim dan tersebar merata di seluruh dunia. Tidak ada perbedaan angka penderita antara laki-laki dan perempuan. Angka penderita meningkat dengan meningkatnya usia. Di negara maju seperti Amerika, penyakit ini dilaporkan sekitar 6% setahun. Di Inggris 0,34% setahun, sedangkan di Indonesia lebih kurang 1% setahun.
Herpes zoster terjadi pada orang yang pernah menderita varicella sebelumnya, karena varicella dan herpes zoster disebabkan oleh virus yang sama, yaitu virus varicella zoster. Setelah sembuh dari varicella, virus yang ada di ganglion sensoris tetap hidup dalam keadaan tidak aktif dan aktif kembali jika daya tahan tubuh menurun. Lebih dari 2/3 usia di atas 50 tahun dan kurang dari 10% usia di bawah 20 tahun pernah melaporkan kasus herpes zoster pada bayi usia 11 bulan. Jadi Kurnia Jaya itu pernah melaporkan bahwa kasus herpes zoster ini pernah terjadi pada bayi usia 11 tahun. Sedangkan epidemiologi herpes simplex virus tipe 2 ditemukan pada wanita pelacur 10 kali lebih tinggi daripada wanita normal. Sedangkan HSV tipe 1 sering dijumpai pada kelompok dengan sosioekonomi rendah. Berikutnya kita akan bahas tentang klasifikasi herpes. Klasifikasi herpes zoster dibedakan menjadi yang pertama herpes zoster generalisata, yang kedua herpes zoster ophthalmicus, dan yang ketiga berdasarkan perbedaan imunologi dan klinis. Herpes zoster generalisata adalah herpes yang unilateral dan segmental, ditambah dengan penyebaran secara generalisata berupa vesikel soliter dan terdapat umbilikasi. Yang kedua, herpes zoster ophthalmicus adalah herpes zoster yang di dalamnya terjadi infeksi cabang pertama nervus trigeminus yang menimbulkan kelainan pada mata, serta cabang kedua dan ketiga yang menyebabkan kelainan kulit pada daerah persarafan. Lalu yang ketiga, berdasarkan perbedaan imunologi dan klinis, virus herpes simplex dapat dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama, virus herpes simplex tipe 1 menyebabkan infeksi herpes non-genital, biasanya pada daerah mulut, meskipun kadang-kadang dapat menyerang daerah genital. Infeksi virus ini biasanya terjadi saat anak-anak, dan sebagian besar seropositif telah didapat pada waktu umur 7 tahun. Lalu yang kedua, virus herpes simplex tipe 2. Hampir secara eksklusif hanya ditemukan pada traktus genitalis dan sebagian besar ditularkan lewat kontak seksual. Secara periodik, virus ini akan kembali aktif dan mulai berkembang biak. Seringkali menyebabkan erupsi kulit berupa lepuhan pada lokasi yang sama dengan infeksi sebelumnya. Virus juga bisa ditemukan di dalam kulit tanpa menyebabkan lepuhan yang nyata. Dalam keadaan ini, virus merupakan sumber infeksi bagi orang lain. Jadi bisa saja ya seseorang itu dia punya virus herpes ini, tetapi tidak muncul manifestasi klinis, tidak muncul gejala. Tapi orang ini bisa menularkan ya atau menjadi sumber infeksi kepada orang lain gitu, meskipun dia tidak punya gejala apapun gitu. Lalu etiologinya ya, jadi kita akan bahas etiologinya penyebab dari herpes zoster, yakni herpes zoster disebabkan oleh reaktivasi dari virus varicella zoster. Virus varicella zoster terdiri dari kapsid berbentuk icosahedral dengan diameter 100 nm. Kapsid tersusun atas 162 subunit protein virion yang lengkap dengan diameternya sekitar 160 sampai 200 nm. Dan hanya virion yang terselubung yang bersifat infeksius. Infeksiositas virus ini dengan cepat dihancurkan oleh bahan organik, deterjen, enzim proteolitik, panas, dan suasana pH yang tinggi. Masa inkubasinya sekitar 14-21 hari. Faktor risiko herpes zoster diantaranya yaitu usia lebih dari 50 tahun. Infeksi ini sering terjadi pada usia ini akibat daya tahan tubuhnya yang melemah. Makin tua usia penderita herpes zoster, makin tinggi pula risiko terserang nyeri. Orang yang mengalami penurunan kekebalan atau imunokompromis seperti HIV dan leukemia ini juga merupakan
klien yang memiliki resiko herpes zoster. Adanya lesi pada oda merupakan manifestasi pertama dari imunokompromis. Orang dengan terapi radiasi dan kemoterapi, termasuk orang dengan transplantasi organ mayon seperti transplantasi sumsum tulang belakang, ini merupakan beberapa faktor resiko herpes zoster. Berikutnya ini ya, ada faktor pencetus kambuhnya herpes zoster. Yang pertama ada trauma, ada kelelahan, ada demam, alkoholisme, gangguan pencernaan, obat-obatan, sinar ultraviolet, haid, dan stres. Jadi secara umum penyebab dari herpes simplex itu meliputi ada herpes virus hominis, herpes simplex virus, varicella zoster virus, Epstein-Barr virus, dan cytomegalovirus virus. Nah, ini dia ada faktor pencetus replikasi virus penyebab herpes simplex. Ada 3. Yang pertama herpes orolabial. Itu pencetusnya ada suhu dingin, panas sinar matahari, penyakit infeksi febris, kelelahan, dan menstruasi. Untuk yang herpes genitalis itu faktornya yaitu faktor pencetus pada herpes orolabial ya, jadi kelima tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kemudian hubungan seksual, makanan yang merangsang, dan alkohol. Selanjutnya keadaan yang menimbulkan penurunan daya tahan tubuh, misalnya karena mengidap penyakit DM yang berat ya, diabetes mellitus yang berat. Lalu kanker, HIV, dan pengguna obat-obatan imunosupresi atau kortikosteroid, lalu karena efek radiasi. Kemudian kita akan bahas tanda gejala atau manifestasi klinis dari herpes zoster. Ada 2 hal yang mau kita bahas. Yang pertama yaitu manifestasi klinik herpes zoster. Nanti kita juga akan bahas tentang manifestasi klinis herpes simplex. Untuk herpes zoster itu ada 2 tanda gejala. Yang pertama gejala prodromal dan 2 timbul erupsi kulit. Untuk gejala prodromal itu meliputi adanya keluhan ya. Keluhan biasanya diawali dengan gejala prodromal yang berlangsung selama 1-4 hari. Gejala yang mempengaruhi tubuh misalnya ada demam, sakit kepala, fatigue, malaise, nausea, ras, kemerahan, sensitif. Kemudian ada sore skin atau penekanan kulit, ada nyeri, ada rasa terbakar atau tertusuk, gatal, dan kesemutan. Nyeri bersifat segmentasi dan dapat berlangsung terus-menerus atau hilang timbul. Nyeri juga bisa terjadi selama erupsi kulit. Gejala yang mempengaruhi mata misalnya berupa kemerahan, sensitif terhadap cahaya, pembengkakan kelopak mata, kekeringan mata, pandangannya kabur, penurunan sensasi penglihatan, dan lain-lain. Kemudian untuk erupsi kulit itu kadang terjadi limfadenopati regional. Erupsi kulit hampir selalu unilateral dan biasanya terbatas pada daerah yang dipersarafi oleh satu ganglion sensorik. Erupsi dapat terjadi di seluruh bagian tubuh yang tersering di daerah ganglion thoracalis. Lesi dimulai dengan makula erythosquamosa, kemudian terbentuk papul-papul dan dalam waktu 12-24 jam lesi berkembang menjadi vesikel. Ini jadi dari luka jadi vesikel yang di dalamnya ada cairannya. Pada hari ketiga berubah menjadi pastul yang akan mengering menjadi krusta dalam 7-10 hari. Krusta dapat bertahan sampai 2-3 minggu kemudian mengelupas. Pada saat ini nyeri segmental juga menghilang. Lesi baru dapat terus muncul sampai hari keempat dan kadang-kadang sampai hari ketujuh. Erupsi kulit yang berat dapat meninggalkan makula hiperpigmentasi dan jaringan parut. Pada lansia biasanya mengalami lesi yang lebih parah dan mereka lebih sensitif terhadap nyeri yang dialami. Berikutnya kita akan bahas tentang manifestasi klinis herpes simplex. Herpes simplex itu masa inkubasinya berkisar sekitar 3-7 hari. Berdasarkan pernah tidaknya seseorang kontak dengan virus herpes simplex, infeksi herpes simplex berlangsung dalam 3 fase.
yakni fase infeksi primer, fase infeksi rekuren, dan fase laten. Untuk fase infeksi primer atau lesi ditandai dengan yang pertama, dapat terjadi tanpa gejala atau asimptomatis. Yang kedua, diawali dengan rasa panas, rasa terbakar, dan gatal pada area yang terserang. Yang ketiga, kemudian timbul vesikula atau bintik-bintik bergerombol, mudah pecah sehingga menimbulkan perlukaan mirip koreng di permukaan kulit yang kemerahan atau eritematosus dan nyeri. Selanjutnya dapat diikuti dengan demam, lemas sekujur tubuh atau malaise, dan nyeri otot. Terjadi pembesaran kelenjar getah bening di sekitar area yang terserang herpes genitalis. Yang kedua, fase infeksi atau rekuren kambuh ya. Fase infeksi rekuren itu seseorang yang pernah infeksi primer dapat mengalami kekambuhan. Adapun kekambuhan yang terjadi karena berbagai faktor dan dapat dipicu oleh beberapa faktor pencetus, misalnya kelelahan fisik maupun psikis, alkoholisme, menstruasi, dan perlukaan setelah hubungan intim. Pada infeksi kambuhan, gejala dan keluhan pada umumnya lebih ringan. Gambaran penyakit bersifat lokal pada salah satu sisi bagian tubuh, berbentuk vesikulo-ulceratif, ya, yang biasanya dapat hilang dalam 5 hingga 7 hari. Sebelum muncul bercak berkoreng, didahului dengan rasa panas, gatal, dan nyeri. Yang ketiga adalah fase laten, yaitu fase ini berarti penderita tidak ditemukan gejala klinis, tetapi HVS dapat ditemukan dalam keadaan tidak aktif pada ganglion dorsalis. Selanjutnya kita akan bahas patofisiologi herpes. Herpes zoster bermula dari infeksi primer dari virus varicella zoster. Ini pertama kali terjadi di daerah nasofaring, ya, dari hidung ke faring. Di sini virus mengadakan replikasi dan dilepas ke darah, sehingga terjadi viremia permulaan yang sifatnya terbatas dan asimptomatik, biasanya tanpa gejala. Keadaan ini diikuti masuknya virus ke dalam retikuloendotelial system, yang kemudian mengadakan replikasi kedua yang sifatnya viremianya lebih luas dan simptomatik dengan penyebaran virus ke kulit dan mukosa. Sebagian virus juga menjalar melalui serat-serat sensoris ke satu atau lebih ganglion sensoris dan berdiam diri atau laten di dalam neuron. Selama antibodi yang beredar di dalam darah masih tinggi, reaktivasi dari virus yang laten ini dapat dinetralisir. Tetapi pada saat tertentu di mana antibodi tersebut turun di bawah titik kritis, maka terjadilah reaktivasi dari virus sehingga terjadi herpes zoster. Patofisiologi herpes simplex masih belum jelas ya, ada kemungkinannya karena yang pertama infeksi primer akibat transmisi virus secara langsung melalui jalur neural dari perifer ke otak melalui saraf trigeminus atau olfaktorius. Kemudian reaktivitas infeksi herpes virus laten dalam otak. Kemudian kalau pada neonatus penyebab terbanyak adalah HSV-2 yang merupakan infeksi dari sekret genital yang terinfeksi pada saat persalinan. Selanjutnya kita akan bahas tentang pemeriksaan diagnostik. Tes diagnostik atau pemeriksaan diagnostik pada herpes zoster ini untuk membedakan dari impetigo, kontak dermatitis, dan herpes simplex. Yang pertama dengan Sain smear, yaitu untuk mengidentifikasi virus herpes tetapi tidak dapat membedakan herpes zoster dan herpes simplex. Ada juga dengan kultur dari cairan vesikel dan tes antibodi digunakan untuk membedakan diagnosis herpes virus. Lalu ada juga imunofluoresen, yaitu untuk mengidentifikasi varicella di sel kulit. Ada juga pemeriksaan histopatologik, pemeriksaan mikroskopik elektron, kultur virus, identifikasi antigen asam nukleat VVZ, deteksi antibodi terhadap infeksi virus. Dan semuanya ini merupakan tindakan yang sifatnya kolaboratif. Pemeriksaan penunjang untuk infeksi HSV atau herpes simplex virus dapat dilakukan secara virologi maupun serologi. Masing-masing contoh pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut. Untuk yang virologi, dengan mikroskop cahaya
dengan pemeriksaan antigen langsung atau imunofluorescence, PCR atau tes reaksi rantai polimer untuk DNA HSV lebih sensitif dibanding dengan kultur viral tradisional. Lalu kultur virus ya. Ya, untuk penjelasannya silahkan teman-teman bisa dibaca sendiri ya dalam PPT atau slide berikut. Nanti untuk materinya teman-teman bisa download di link yang sudah Bu Triana tautkan ya. Anda bisa baca ulang atau Anda bisa baca langsung melalui media YouTube yang Bu Tria share ini ya. Selanjutnya selain virologi ada juga serologi ya, yaitu ya pemeriksaan serologi ini direkomendasikan kepada orang yang mempunyai gejala herpes genital rekuren tetapi dari hasil kultur virus negatif. Jadi punya gejala herpes genital tapi diperiksa melalui kultur virus hasilnya negatif, sebagai konfirmasi pada orang-orang yang terinfeksi dengan gejala-gejala herpes genital, dan menentukan apakah pasangan seksual dari orang yang terdiagnosis herpes genital juga terinfeksi dan orang yang mempunyai banyak pasangan seks, dan untuk membedakan dengan jenis infeksi menular seksual lainnya. Sampel pada pemeriksaan serologi ini diambil dari darah dan serum. Pemeriksaannya dapat berupa tes ELISA ya. Dasar dari pemeriksaan ELISA adalah adanya ikatan antara antigen dan antibodi, di mana antigen berasal dari suatu konjugat IgG dan antibodi berasal dari serum spesimen. Setelah spesimen dicuci untuk membersihkan sampel dari materi HRP, kemudian diberi label antibodi IgG konjugat. Konjugat ini dapat mengikat antibodi spesifik HSV2. Kompleks imun dibentuk oleh ikatan konjugat yang ditambah dengan tetrametilbenzidin yang akan memberikan reaksi berwarna biru. Asam sulfur ditambahkan untuk menghentikan reaksi yang akan memberikan reaksi warna kuning. Pembacaan reaksi dilakukan dengan microwell plate reader ELISA dengan panjang gelombang 450 nm. Nah, untuk selengkapnya Anda bisa baca dalam slide ya, terkait dengan interpretasi hasilnya apa saja untuk pemeriksaan ELISA. Lalu di slide berikutnya juga masih membahas tentang interpretasi hasil terkait dengan ELISA ya. Silahkan dicermati dan dibaca. Lalu selain tes ELISA ada juga tes namanya Western Blot Test. Western Blot Test merupakan tes yang sangat akurat untuk mendeteksi HSV, namun harganya lebih mahal dibandingkan tes-tes yang lain dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menginterpretasikannya. Tes ini merupakan metode gold standar dalam pemeriksaan antibodi. Tes ini hanya digunakan sebagai referensi dan konfirmasi apabila tes dengan ELISA menunjukkan hasil yang meragukan. Tes ini memiliki ketelitian untuk menyimpulkan secara spesifik bahwa sampel benar-benar mengandung antibodi terhadap protein tertentu dari virus. Biokit HSV2 merupakan tes untuk mendeteksi antibodi HSV tipe 2. Tes ini merupakan tes yang cepat, hanya kira-kira membutuhkan waktu 10 menit. Dan hasilnya juga cepat ditunjukkan. Hasil positif ditunjukkan dengan 2 warna merah yang lebih tipis bila dibandingkan dengan kontrol. Jika antibodi HSV2 tidak ada, maka hanya tampak 1 warna merah. Jika hanya mengandung antibodi HSV1, maka hanya akan ada 1 tanda merah. Jika tidak terdapat tanda merah sama sekali ya, maka tes tersebut tidak valid dan harus diulang. Nah, hampir mirip dengan pemeriksaan kehamilan ya. Ada 2 garis ataupun 1 garis atau tidak ada sama sekali. Selanjutnya kita akan bahas gangguan sistem integumen yang lain, yaitu dermatitis. Apa itu dermatitis? Dermatitis adalah peradangan hebat yang menyebabkan pembentukan lepuh atau gelembung kecil yang namanya vesikel pada kulit hingga akhirnya pecah dan mengeluarkan cairan. Istilah eksim juga digunakan untuk sekelompok kondisi yang menyebabkan perubahan pola pada kulit dan menimbulkan perubahan spesifik di bagian permukaan. Istilah ini diambil dari bahasa Yunani yang berarti mendidih atau mengalir keluar.
Dermatitis adalah peradangan kulit epidermis dan dermis sebagai respon terhadap pengaruh faktor eksogen atau faktor endogen yang menimbulkan kelainan klinis berupa efloresensi polimorfik. Biasanya ada muncul eritema, edema, papul, vesikel, squama, dan keluhan gatal. Nah, berikutnya kita akan bahas klasifikasi dermatitis. Ada dermatitis yang pertama yaitu dermatitis kontak. Dermatitis kontak adalah dermatitis yang disebabkan oleh bahan atau substansi yang menempel pada kulit. Dermatitis yang muncul dipicu dengan alergen atau penyebab alergi, seperti racun yang terdapat pada tanaman perambat atau deterjen. Indikasi dan gejala antara lain kulitnya memerah dan gatal. Jika memburuk, penderita akan mengalami bentol-bentol yang beradang, disebabkan kontak langsung dengan salah satu penyebab iritasi pada kulit atau alergi. Contohnya sabun cuci atau deterjen, sabun mandi atau pembersih lantai. Atau alergen lainnya bisa berupa karet, logam, perhiasan, parfum, kosmetik, atau rumput. Ini dia dua jenis dermatitis, yaitu dermatitis kontak alergik dan dermatitis kontak iritan. Untuk yang kontak alergik, hipersensitivitas lambat atau yang diperantarai oleh sel terhadap berbagai alergen. Antigen sensitisasi mikroorganisme, tanaman, bahan kimia, obat-obatan, logam, protein asing, dan lain sebagainya. Pada saat kontak awal dengan kulit, alergen berikatan dengan protein pembawa yang membentuk antigen sensitisasi. Antigen ini diproses dan dibawa ke sel T yang pada akhirnya menjadi tersensitisasi terhadap antigen. Pajanan pertama adalah kontak sensitisasi dan individu tidak mengalami manifestasi atau tidak muncul gejala. Manifestasi pajanan berikutnya yaitu eritema, pembengkakan, dan vesikel pruritik. Untuk dermatitis kontak iritan yaitu inflamasi kulit akibat iritan. Dermatitis ini bukan respon hipersensitivitas. Sumbernya misalnya bahan kimia atau zat yang terlalu asam, sabun, dan deterjen. Manifestasi klinis yang muncul adalah lesi mirip dengan dermatitis kontak alergik. Lalu ada yang lain lagi, statis dermatitis. Klasifikasi dermatitis yang kedua selain dermatitis kontak ya, ada statis dermatitis, merupakan dermatitis sekunder akibat insufisiensi kronik vena, terutama di vena tungkai bawah, yang muncul dengan adanya varises menyebabkan pergelangan kaki dan tulang kering berubah warna menjadi memerah atau coklat, menebal, dan gatal. Dermatitis muncul ketika adanya akumulasi cairan di bawah jaringan kulit. Varises dan kondisi kronis lain pada kaki juga menjadi penyebab. Lalu klasifikasi yang lain ada atopik dermatitis, merupakan keadaan peradangan kulit kronis dan resitif disertai gatal yang umumnya sering terjadi selama masa bayi dan anak-anak. Sering berhubungan dengan peningkatan kadar IgE dalam serum dan riwayat atopi pada keluarga atau penderita. Kelainan kulit berupa papul gatal yang kemudian mengalami ekskoriasi dan lignifikasi. Distribusinya di lipatan dengan indikasi dan gejala antara lain gatal-gatal, kulitnya menebal, dan pecah-pecah. Seringkali muncul di lipatan siku atau belakang lutut. Dermatitis biasanya muncul saat alergi dan seringkali muncul pada keluarga yang salah satu anggota keluarga memiliki asma. Biasanya dimulai sejak bayi dan mungkin bisa bertambah atau berkurang tingkat keparahannya selama masa kecil dan dewasa. Lalu klasifikasi dermatitis yang lainnya yaitu neurodermatitis, yakni peradangan kulit kronis, gatal, sirkumstrip, ditandai dengan kulit tebal dan garis kulit tampak lebih menonjol, menyerupai kulit batang kayu, akibat garukan atau gosokan yang berulang-ulang karena berbagai rangsangan pruritogenik. Timbul karena goresan pada kulit secara berulang, bisa berwujud kecil, datar, dan dapat berdiameter sekitar 2,5 sampai 25 cm.
Penyakit ini muncul saat sejumlah pakaian ketat yang kita kenakan menggores kulit sehingga iritasi. Iritasi ini memicu kita untuk menggaruk bagian yang terasa gatal. Biasanya muncul pada pergelangan kaki, pergelangan tangan, lengan, dan bagian belakang dari leher. Klasifikasi dermatitis yang lainnya yaitu seborrheic dermatitis. Kulit terasa berminyak dan licin. Melepuhnya sisi-sisi dari hidung antara kedua alis, belakang telinga, serta dada bagian atas. Dermatitis ini seringkali diakibatkan faktor keturunan. Muncul saat kondisi mental dalam keadaan stres atau orang yang menderita penyakit saraf seperti Parkinson. Lalu penyebabnya apa sih dermatitis itu? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ini dia penyebab dermatitis dapat berasal dari luar atau eksogen. Misalnya bahan kimia, contohnya deterjen, asam, basa, oli, semen, atau fisik, misalnya sinar dan suhu. Mikroorganisme, contohnya bakteri dan jamur, dapat pula dari dalam yang misalnya yaitu dermatitis atopik. Sejumlah kondisi kesehatan, alergi, faktor genetik, fisik, stres, dan iritasi dapat menjadi penyebab eksim. Masing-masing jenis eksim biasanya memiliki penyebab berbeda pula. Seringkali kulit yang pecah-pecah dan meradang yang disebabkan eksim menjadi infeksi. Jika kulit tangan ada strip merah seperti goresan, kita mungkin mengalami selulit infeksi bakteri yang terjadi di bawah jaringan kulit. Selulit muncul karena peradangan pada kulit yang terlihat bentol-bentol, memerah, berisi cairan, dan terasa panas saat disentuh. Dan selulit muncul pada seorang yang sistem kekebalan tubuhnya tidak bagus. Lalu segera periksa ke dokter jika kita mengalami selulit dan eksim. Patofisiologi dari dermatitis yakni sebagai berikut. Pada dermatitis kontak iritan, kelainan kulit timbul akibat kerusakan sel yang disebabkan oleh bahan iritan melalui kerja kimiawi maupun fisik. Bahan iritan merusak lapisan tanduk dalam beberapa menit atau beberapa jam. Bahan-bahan iritan tersebut akan berdifusi melalui membran untuk merusak lisosom, mitokondria, dan komponen-komponen inti sel. Dengan rusaknya membran lipid keratinosit, maka fosfolipase akan diaktifkan dan membebaskan asam arakidonik, akan membebaskan prostaglandin dan leukotrin yang akan menyebabkan dilatasi pembuluh darah dan transudasi dari faktor sirkulasi dari komplement dan sistem klinin. Juga akan menarik neutrofil dan limfosit serta mengaktifkan sel mas yang akan membebaskan histamin, prostaglandin, dan leukotrin. PAF akan mengaktifasi platelet yang akan menyebabkan perubahan vaskuler. Diasil gliserida akan merangsang ekspresi gen dan sintesis protein. Pada dermatitis kontak iritan terjadi kerusakan keratinsosit dan keluarnya mediator-mediator, sehingga perbedaan mekanismenya dengan dermatitis kontak alergik sangat tipis, yaitu dermatitis kontak iritan tidak melalui fase sensitisasi. Ada dua jenis bahan iritan, yaitu iritan kuat dan iritan lemah. Iritan kuat akan menimbulkan kelainan kulit pada pajanan pertama pada hampir semua orang, sedangkan iritan lemah hanya pada mereka yang paling rawan atau mengalami kontak berulang-ulang. Faktor kontribusinya misalnya kelembapan udara, tekanan, gesekan, dan oklusi mempunyai andil pada terjadinya kerusakan tersebut. Berikutnya kita akan bahas bahwasanya pada dermatitis kontak alergi ada dua fase terjadinya respon imun tipe 4 yang menyebabkan timbulnya lesi dermatitis ini, yaitu fase sensitisasi dan fase elisitasi. Apa itu fase sensitisasi? Fase sensitisasi disebut juga fase induksi atau fase aferen. Pada fase ini terjadi sensitisasi terhadap individu yang semula belum peka oleh bahan kontaktan yang disebut alergen kontak atau pemeka. Terjadi bila heptan menempel pada kulit selama 18-24 jam, kemudian heptan diproses dengan jalan pinositosis atau endositosis oleh sel LE untuk mengadakan ikatan konvalen dengan protein karier yang berada di epidermis menjadi kompleks heptan protein. Protein ini terletak pada membran sel Langerhans
dan berhubungan dengan produk gen HLA-DR. Pada sel penyaji antigen, kemudian sel LE menuju ductus limfatikus dan ke parakorteks limfonodus regional, dan terjadilah proses penyajian antigen kepada molekul CD4+ dan molekul CD3. CD4+ berfungsi sebagai pengenal kompleks HLA-DR dari sel Langerhans, sedangkan molekul CD3 atau CD3 yang berkaitan dengan protein heterodinamik merupakan pengenal antigen yang lebih spesifik, misalnya untuk ion nikel saja atau ion kromium saja. Kedua reseptor antigen tersebut terdapat pada permukaan sel T. Pada saat ini telah terjadi pengenalan antigen. Selanjutnya, sel Langerhans dirangsang untuk mengeluarkan IL-1 yang akan merangsang sel T untuk mengeluarkan IL-2. Kemudian IL-2 akan mengakibatkan proliferasi sel T sehingga terbentuk primary memory T cell yang akan bersirkulasi ke seluruh tubuh, meninggalkan lingkungan, dan akan memasuki fase elisitasi bila kontak berikut dengan alergen yang sama. Kemudian kita akan bahas fase elisitasi. Fase elisitasi atau fase aferen terjadi apabila timbul pajanan kedua dari antigen yang sama dan sel yang telah tersensitisasi telah tersedia di dalam kompartemen dermis. Sel Langerhans akan mensekresi IL-1 yang akan merangsang sel T untuk mensekresi IL-2. Selanjutnya, IL-2 akan merangsang INF gamma. IL-1 dan INF gamma akan merangsang keratinosit memproduksi ICAM1 yang langsung beraksi dengan limfosit T dan leukosit, serta sekresi eukosinoid akan mengaktifkan sel mast dan makrofag untuk melepaskan histamin sehingga terjadi vasodilatasi dan permeabilitas yang meningkat. Akibatnya timbul berbagai macam kelainan kulit seperti eritema, edema, dan vesikula yang akan tampak sebagai dermatitis. Proses peredaan atau penyusutan peradangan terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu proses skuamasi, degradasi antigen oleh enzim dan sel, kerusakan sel Langerhans dan sel keratinosit, serta pelepasan prostaglandin E1 dan 2 oleh sel makrofag akibat stimulasi INF gamma. PGE12 berfungsi menekan produksi IL-2R sel T serta mencegah kontak sel T dengan keratinosit. Selain itu, sel mast dan basofil juga ikut berperan dengan memperlambat puncak degranulasi setelah 40 jam paparan antigen. Diduga histamin berefek merangsang molekul CDX yang bersifat sitotoksik, dengan beberapa mekanisme lain seperti sel beta dan sel T terhadap antigen spesifik, dan akhirnya menekan atau meredakan peradangan. Berikut pathway dermatitis. Ya, ada sebum, ada deterjen, ada zat kimia. Ini merupakan iritan primer, mengiritasi kulit sehingga terjadi gangguan kerusakan integritas kulit. Kemudian karena mengiritasi kulit, maka terjadi peradangan kulit. Maka dengan adanya peradangan ini, maka klien berisiko infeksi, berisiko terjadi nyeri atau aktual nyeri, lalu terjadi gangguan citra tubuh. Bila dermatitis ini disebabkan oleh alergen, akan mengaktifasi sel Langerhans dan makrofag. Kemudian akan mengaktifasi sel T, kemudian sensitisasi sel T oleh saluran limfe. Kemudian ada reaksi hipersensitivitas 4. Dengan adanya sensitisasi, maka akan mengalami terbajan ulang, atau dikatakan ini adalah kali kedua, ya, mengalami pemajanan zat-zat penyebab timbulnya dermatitis. Kemudian karena terpajan ulang, maka sel efektor mengeluarkan limfokin dan akan muncul gejala klinis gatal, panas, kemerahan. Dan hal ini akan menyebabkan gangguan pola tidur. Manifestasi klinis yang muncul pada klien dengan dermatitis yaitu secara subjektif ada tanda-tanda radang akut terutama pruritus.
Selain itu, terdapat pula kenaikan suhu atau kalor, ada kemerahan, rubor, edema atau pembengkakan atau tumor, dan gangguan fungsi kulit atau fungsiolesa. Secara objektif, biasanya batas kelainan tidak tegas, terdapat lesi polimorfi yang dapat timbul secara serentak atau berturut-turut. Pada permulaan eritema dan edema sangat jelas pada kulit yang longgar, misalnya muka dan genitalia eksterna. Infiltrasi biasanya terdiri atas papul. Dermatitis madidans atau basah berarti terdapat eksudasi. Di sana sini terdapat sumber dermatitis, artinya terdapat vesikel fungsiformis yang berkelompok yang kemudian membesar. Kelainan tersebut dapat disertai bula atau pustul. Jika disertai infeksi, dermatitis sika atau kering berarti tidak madidans. Bila gelembung-gelembung mengering, maka akan terjadi erosi atau ekskoriasi dengan krusta. Hal ini berarti dermatitis menjadi kering disebut hematitis sika. Pada stadium tersebut terjadi desquamasi, artinya timbul sisik. Bila proses menjadi kronis, tampak ligenifikasi dan sebagai squel terlihat hiperpigmentasi atau hipopigmentasi. Pemeriksaan penunjang pada klien dengan dermatitis bisa dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium atau penunjang lain, misalnya dengan pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan laboratoriumnya misalnya dengan pemeriksaan darah, yaitu dengan pemeriksaan hemoglobin, leukosit, hitung jenis, trombosit, elektrolit, protein total, albumin, dan globulin. Untuk yang urin, yaitu dengan pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan histopatologi ini tidak memberi gambaran khas untuk diagnostik karena gambaran histopatologiknya dapat juga terlihat pada dermatitis oleh sebab lain. Selanjutnya kita akan bahas komplikasi apa saja yang muncul pada klien dengan dermatitis. Berikutnya komplikasi yang sering terjadi pada klien dengan dermatitis, yaitu yang pertama gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kedua, infeksi sekunder khususnya oleh Staphylococcus aureus ya. Yang ketiga, hiperpigmentasi atau hipopigmentasi post-inflamasi. Dan yang keempat adalah jaringan parut muncul pada paparan bahan korosif atau ekskoriasi. Baik teman-teman, untuk dermatitis mungkin cukup ya. Nanti kita akan bahas di part berikutnya, ada pembahasan khusus tentang penata laksanaan masalah sistem integumen yang sudah kita bahas pada hari ini. Berikutnya adalah morbus Hansen. Ya, apa itu morbus Hansen? Ada yang tahu? Nah, ini dia teman-teman. Morbus Hansen adalah nama lainnya biasa disebut lepra atau kusta. Kusta atau lepra adalah penyakit infeksi yang kronik, penyebabnya ialah Mycobacterium lepra yang intraseluler obligat. Saraf perifer sebagai afinitas pertama, lalu kulit dan mukosa traktor respiratorius bagian atas, kemudian dapat ke organ lain kecuali susunan saraf pusat. Penyebabnya yaitu Mycobacterium lepra yang merupakan basil tahan asam atau BTA bersifat obligat intraseluler, menyerang saraf perifer, kulit dan organ lain seperti mukosa, saluran nafas bagian atas, hati dan sumsum tulang kecuali susunan saraf pusat. Masa membelah diri Mycobacterium lepra ini adalah 12 sampai dengan 21 hari dan masa tunasnya antara 40 hari sampai 40 tahun. Kuman penyebabnya adalah Mycobacterium lepra yang ditemukan oleh G.A. Hansen pada tahun 1874 di Norwegia, yang sempat sekarang belum juga dapat dibiakkan dalam media artifisial. Mycobacterium lepra berbentuk basil dengan ukuran 3 sampai dengan 8 mikromili ya, kali 0,5 mikromili. Tahan asam dan alkohol serta positif gram. Selanjutnya kita akan bahas patofisiologi morbus Hansen atau lepra. Setelah Mycobacterium lepra masuk ke dalam tubuh, perkembangan penyakit kusta bergantung pada kerentanan seseorang. Respon tubuh setelah masa tunas dilampaui tergantung pada derajat sistem imunitas seluler.
Kalau sistem imunitas seluler tinggi, penyakit berkembang ke arah tuberkuloid, dan bila rendah berkembang arah lepromatosa. Mycobacterium lepra berpredileksi di daerah-daerah yang relatif lebih dingin, yaitu daerah akral dengan vaskularisasi yang sedikit. Derajat penyakit tidak selalu sebanding dengan derajat infeksi karena respon imun pada tiap pasien berbeda-beda. Gejala klinis lebih sebanding dengan tingkat reaksi seluler daripada intensitas infeksi. Oleh karena itu, penyakit kusta dapat disebut sebagai penyakit imunologi. Lalu ada macam-macam penyakit kusta atau lepra, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini teman-teman ada macam-macam lepra, lepra tuberkuloid, lepra lepromatosa, lepra borderline. Lepra tuberkuloid terjadi pada pasien yang memiliki respon sel T yang baik terhadap bakteri. Organisme ini terletak di tempat masuk, jumlah lesi kecil, dan penyebaran bakteremia jarang terjadi. Secara klinik, lesi kulit merupakan makula anestetik hipopigmentasi. Atau makula adalah daerah datar berbatas tegas yang mengalami perubahan warna. Keterlibatan saraf perifer besar, auricularis magnus, menimbulkan penebalan dan palsi saraf yang dapat diraba. Lepra tuberkuloid memiliki perjalanan penyakit yang lambat tanpa pengobatan. Lepra ini dapat sembuh bila diobati. Lalu yang kedua, lepra lepromatosa. Lepra ini terjadi pada pasien yang memiliki kadar imunitas seluler yang rendah. Pada keadaan tidak adanya respon sel T yang aktif, bakteri berkembang tidak terkendali di dalam makrofag kulit, membentuk sel lepra yang besar, yang berbusa, banyak ditemukan pada bakteri tahan asam. Agregasi makrofag menyebabkan penebalan nodularitas kulit. Limfosit ada tetapi tidak banyak. Bakteri menyebar melalui aliran darah, menimbulkan lesi di dalam kulit, mata, saluran nafas atas, dan testis. Bakteri lepra timbul terutama pada suhu di bawah 37 derajat Celcius dan organ dalam yang jarang terserang pada suhu tubuh inti. Lepra lepromatosa merupakan penyakit serius yang menyebabkan kerusakan luas pada jaringan. Terkenanya jari, hidung, dan telinga menimbulkan perubahan bentuk dan pengobatan sering tidak memuaskan. Lalu yang ketiga, lepra borderline. Lepra borderline memiliki gambaran antara lepra lepromatosa dan tuberkulosa. Berikutnya kita akan bahas tanda gejala atau manifestasi klinis lepra atau kusta ini. Manifestasi klinis kusta yaitu diagnosisnya didasarkan pada gambaran klinis, bakterioskopis, dan histopatologis. Menurut WHO, diagnosis kusta ditegakkan bila terdapat satu dari tanda kardinal berikut. Yang pertama, adanya lesi kulit yang khas dan kehilangan sensibilitas. Lesi kulit dapat tunggal atau multiple, biasanya hipopigmentasi, tetapi kadang-kadang lesi kemerahan atau berwarna tembaga. Lesi dapat bervariasi, tetapi umumnya berupa makula, papul, atau nodul. Yang kedua, kehilangan sensibilitas pada lesi kulit merupakan gambaran yang khas. Kerusakan saraf, terutama saraf tepi, bermanifestasi sebagai kehilangan sensibilitas kulit dan kelemahan otot. Penebalan saraf tepi saja tanpa disertai kehilangan sensibilitas dan atau kelemahan otot juga merupakan tanda kusta. Pada beberapa kasus ditemukan basil tahan asam dari kerokan jaringan kulit. Bila ragu-ragu, maka dianggap sebagai kasus dicurigai dan diperiksa ulangan setiap 3 bulan sampai ditegakkan diagnosa kusta atau penyakit lain. Selanjutnya kita akan bahas komplikasi kusta. Komplikasi kusta diantaranya adalah cacat ya. Cacat merupakan komplikasi yang dapat terjadi pada pasien kusta akibat kerusakan fungsi saraf tepi maupun karena neuritis sewaktu terjadi reaksi kusta. Nah, ini contoh gambaran borderline ya, leromatosis ya, yang merupakan salah satu
jenis dari kusta. Selanjutnya kita akan bahas ya hal lain yang menyangkut gangguan sistem integumen, meskipun ini tidak secara langsung ya, karena kita akan bahas infeksi menular seksual ya. Walaupun yang terserang adalah sistem genitalia, tapi tidak langsung secara tidak langsung juga menyerang integumen ya, atau mengganggu sistem integumen. Baik, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Infeksi menular seksual disebut juga penyakit kelamin, merupakan salah satu penyakit yang mudah ditularkan melalui hubungan seksual, dengan ciri khas adanya penyebab dan kelainan yang terjadi terutama di daerah genital. Berdasarkan laporan-laporan yang dikumpulkan oleh WHO, setiap tahun di seluruh negara terdapat sekitar 250 juta penderita baru yang meliputi penyakit gonor, sifilis, herpes genitalis, dan jumlah tersebut menurut hasil analisis WHO cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Jadi ada banyak macamnya. Nah, tapi nanti kita akan bahas lebih dalam, yaitu tentang kencing nanah atau gonorrhea dan sifilis. Ya, yang lainnya nanti kita akan bahas mungkin di pertemuan lainnya. Nah, ini dia teman-teman ya, banyak penyakit infeksi menular seksual jenisnya ya. Ada kencing nanah, ada sifilis, ada Candyloma acuminata, ada trichomoniasis, ada ulcus mole, chlamydia, ada kutil kelamin, skabies, herpes, hepatitis B, HIV, dan AIDS ya. Kita nanti akan fokus kedua masalah yang teratas, itu ada kencing nanah dan sifilis. Ini dia gonor atau kencing nanah, merupakan penyakit infeksi bakteri yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae atau gonokok berbentuk biji kopi dengan lebar 0,8 mikro, panjangnya 1,6 mikro, bersifat tahan asam gram negatif, yaitu terlihat di luar dan di dalam sel lektosit, tidak tahan lama di udara bebas, cepat mati dalam keadaan kering, dan tidak tahan pada suhu 39 derajat Celcius. Bakteri ini dapat menular kepada orang lain melalui hubungan seksual dengan penderita dan menginfeksi lapisan dalam uretra, leher rahim, rektum, dan tenggorokan atau bagian putih mata konjungtiva. Nah, ini dia gambaran kencing nanah teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya ada sifilis. Sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Penyakit menular seksual adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit ini sangat kronik, bersifat sistemik, dan menyerang hampir semua alat tubuh. Penyebabnya apa? Penyebab penyakit ini adalah Treponema pallidum yang termasuk ordo Spirocatales, familia Spirocataceae, dan genus Treponema. Bentuknya spiral, panjangnya antara 6 sampai 15 mikromili, lebarnya 0,15 mikromili, dan gerakan rotasi dan maju seperti gerakan membuka botol. Berkembang biak secara pembelahan melintang. Pembelahan terjadi setiap 30 jam pada stadium aktif. Patofisiologinya ada stadium dini dan stadium lanjut. Pada stadium dini, ya, pada sifilis yang didapat Treponema pallidum masuk ke dalam kulit melalui mikrolesi atau selaput lendir, biasanya melalui senggama. Kuman tersebut berkembang biak, jaringan bereaksi dengan membentuk infiltrat yang terdiri atas sel-sel limfosit dan sel-sel plasma, terutama di perivaskuler, pembuluh-pembuluh darah kecil, berproliferasi dikelilingi oleh Treponema pallidum dan sel-sel radang. Enarteritis pembuluh darah kecil menyebabkan perubahan hipertrofi endotelium yang menimbulkan obliterasi lumen. Enarteritis obliterans pada pemeriksaan klinik tampak sebagai S1. Sebelum S1 terlihat, kuman telah mencapai kelenjar getah bening regional secara limfogen dan berkembang biak. Terjadi penjalaran hematogen yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh. Untuk stadium lanjut, stadium laten berlangsung bertahun-tahun karena treponema dalam keadaan dorman.
Treponema mencapai sistem kardiovaskuler dan sistem saraf pada waktu dini, tetapi kerusakan perlahan-lahan, sehingga memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menimbulkan gejala klinis. Kira-kira 2/3 kasus dengan stadium laten tidak memberikan gejala. Kemudian kita akan bahas klasifikasi dan gejalanya. Sifilis dibagi menjadi sifilis kongenital dan sifilis akuisital atau didapat. Sifilis kongenital dibagi menjadi sifilis dini atau sebelum 2 tahun dan sifilis lanjut setelah 2 tahun dan stigmata. Sifilis akuisata atau akuisita dapat dibagi menurut 2 cara, secara klinis dan epidemiologik. Stadium dini menular terdiri atas S1, S2, stadium rekuren, dan stadium laten dini. Stadium lanjut tak menular setelah 1 tahun sejak infeksi, terdiri atas stadium laten lanjut dan S3. Gejala klinisnya sifilis akuisata atau akuisita. Yang pertama, sifilis dini itu ada sifilis primer S1 dan sifilis sekunder S2. Lalu ada sifilis lanjut. Berikutnya ini ada gambar sifilis di tahap awal ya, semacam papul ya di daerah genitalia, dan ini tentu saja mengganggu sistem integumen yang ada di genitalia. Kemudian ada sifilis tahap 2 ya, mulai muncul di telapak tangan, telapak kaki, bercak-bercak semakin meluas. Lalu ini ada gambaran sifilis pada bayi ya. Lalu ada diagnosis banding. Diagnosis banding untuk stadium 1 itu ada herpes simplex, ulcus biogenik, scabies, balanitis, limfogranuloma venereum, karsinoma sel squamosa, penyakit Behcet, ulcus mole. Untuk stadium 2, diagnosa bandingnya ada erupsi obat alergik, morbili, pitriasis rosea, psoriasis, dermatitis boroik, candyloma acuminatum, alopecia arenata. Kemudian stadium 3 ada porotrikosis dan actinomycosis. Lalu bagaimana pencegahannya? Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mencegah seseorang agar tidak tertular penyakit sifilis. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain tidak berganti-ganti pasangan, berhubungan seksual yang aman, selektif memilih pasangan, dan mempraktikkan protective sex. Kemudian menghindari penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan transfusi darah yang sudah terinfeksi. Bagaimana prognosisnya? Prognosis sifilis menjadi lebih baik setelah ditemukannya penisilin. Jika tidak diobati dengan penisilin, maka hampir seperempatnya akan kambuh. 5% akan mendapat S3, 10% mengalami sifilis kardiovaskuler, neurosifilis, dan 23%-nya akan meninggal. Pada sifilis dini yang diobati, angka penyembuhan mencapai 95%. Kelainan kulit akan sembuh dalam 7-14 hari. Pembesaran kelenjar getah bening akan menetap berminggu-minggu. Kegagalan terapi sebanyak 5% pada S1 dan S2. Kambuh klinis umumnya terjadi setahun setelah terapi berupa lesi menular pada mulut, tenggorokan, dan regio perianal. Selain itu, terdapat kambuh serologik. Pada sifilis laten lanjut, prognosisnya baik. Pada sifilis kardiovaskuler, prognosisnya sukar ditentukan. Prognosis pada neurosifilis bergantung pada tempat dan derajat kerusakan. Sel saraf yang sudah rusak bersifat irreversibel. Prognosis neurosifilis pada sifilis dini baik. Angka penyembuhan dapat mencapai 100%. Neurosifilis asimptomatik pada stadium lanjut juga baik. Kurang dari 1% memerlukan terapi ulang. Prognosis sifilis kongenital dini baik. Pada yang lanjut, prognosis tergantung pada kerusakan yang sudah ada. Oke teman-teman, demikian ya untuk part 2-nya ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang masalah atau gangguan sistem integumen atau yang kita sebut patofisiologi sistem integumen di part berikutnya, ada di part 3 ya. Dan ini ada referensinya, masih banyak lagi referensi lain yang tidak Putri tuangkan di dalam slide ini.
Anda bisa baca silabusnya ya. Di sana ada referensi yang lebih lengkap ya, dan bisa memperluas hasanah keilmuan ya, terutama dalam topik yang sedang kita bahas ini. Baik, kita cukupkan sementara. Dari Bu Tria kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.